satu cerita yang berlaku di Jawa Baru. Adakah saudara Edwin tahu Sister Joy Sin?
Dia masih berada di Jawa Baru di Gereja Megaria hingga saat ini. Oke, si Tecin adalah anggota Gereja Megaria yang aktif. Dia dibaptiskan di Jawa Baru di Gereja Megaria pada 25 August 2006 oleh Pastor Mati Mampu di Johor. Pastor Mati Mampu berada di akun pasar Bible. Tetapi kamu melihat Sister Chin hampir 2 kali besar. Walaupun berbahasa Cina, tetapi sangat fasih berbahasa Iban, sehingga saya tidak pernah dengar bahasa Cina, berbahasa Cina. Keluarganya Adventis sangat tidak aktif, hanya dibaptis ketika berusia 20-an. Setelah dibaptiskan menjadi tonggak utama Gereja Megaria, serta aktif dalam pelayanan gereja, panjang, wanita, kanak-kanak, dan jangkauan berulang seperti dirawat dan sebagainya. Yang baru dilihat di Facebooknya hari ini mereka berada di Pulau Pinang untuk camp BN 2024. Beliau menyadari bahwa berat badannya tidak siap. Selalu bersama dengan kami di acara bagian bermalu. Moga-moga boleh menurunkan berat badannya. Karena orang yang pertama datang dan mendorong orang lain untuk serta dalam apa saja pelarian, tapi tidak ada penurunan berat badan yang memuaskan. Menyadari ada pula pelanggarannya tinggi, tetapi dia tidak berbuat apa-apa yang serius untuk menurunkannya. Pada tahun 2019, jari kakinya luka dan tidak mau sembuh. Dia pergi ke Sultan Ismail Hospital dan dia disahkan mengidap penyakit kencing manis type 2 yang teruk dan gula dalam darah panas 28 mm per liter. Yang sehat sepatutnya tidak melebihi 7. Dan oleh karena saya berkhotbah, saya pun beberapa bulan yang lalu pergi cek setnya gula dalam darah dan puji Tuhan berada dalam paras 5, 4 dan 4. Jari kakinya yang luka terpaksa dipotong. Dan seminggu kemudian satu lagi jari kakinya dipotong. Dan dokter mengatakan kalau jangkitan ini tidak berhenti, maka kaki kamu pada paras betis akan dipotong juga. Terlantar di hospital selama 3 bulan. Berat badan pada masa itu 124 kilo. Puluhan bulannya. Pengalaman di hospital telah mengubah hidupnya dari segi rohani dan kesehatan. Dia bersungguh-sungguh mengubah gaya hidup dan makanan. Dan satu perkataan di dalam teras makanannya, no sugar, less carbo, high protein. Inilah yang dia amalkan. Oke, pada masa yang dikatakan pada zaman jahiliyahnya itulah makanannya, nasi yang besar, lauk yang hebat, minuman yang manis, dan selepas itu itulah makanannya. Sebelum dia makan hingga sekarang dia akan cek dia punya kadar gula. Saya tidak pasti yang dia lakukan kalau paras gulanya itu naik, dia akan makan lebih hari. Dan dia meletakkan di Facebooknya kenyataan yang sangat hebat. Kebiasaan orang adalah masuk angin dalam tubuh lalu sakit, dan baru sibuk jumlah faktor makan dan suntikan insulin. Kenyataan seperti ini pada masa ini Presiden Persatuan Pesakit dari Johor.
Inilah perjalanan hidupnya sejak 2018. Gambar yang terbaru yang saya minta dengan dia 12 Mei bulan 2 2024. Dia telah menjadi perhatian 21 hari bulan 9 tahun 2021. Oleh karena pada tahun 2021 dokter menasihatkan supaya tidak perlu lagi mengambil obat kencing manis, karena dia satu-satunya yang saya pernah dengar boleh berhenti makan obat kencing manis setelah 2 jari kakinya dipotong. Tidak ada saya pernah dengar, tapi itulah yang terjadi kepada Cacing. Menjadi tamu hormat Indonesia hari ini dalam satu seri perbahasan kesehatan yang bertajuk Prada Medis Jangan Ambil Mudah bersama Dr. Sabeni Si Sridhara, penunjing pakar penunjing perubatan dan endokrinologi Pantai Hospital Kuala Lumpur. Hingga sekarang sudah 3 tahun dia tidak makan obat dari ini. Dan selepas pengalamannya dengan diabetes yang sangat menyakitkan dia berubah. Nah, saya menjadi sehat, tetapi dari saya makan dia juga semakin hebat. Pada masa tiket saya juga karena mengundang dia berkhotbah di Zoom bekerja kami di Indonesia. Sedemikian setiap minggu dia mendapat undangan berkhotbah di gereja-gereja di Sarawak. Tetapi penderitaannya tidak pernah berhenti. 2022, walaupun tidak makan obat lagi, walaupun darahnya kandungan gula dalam darah di bawah paras 5, tetapi gula sudah merasakan sarafnya. Tahun 2022 melakukan pembedahan jari tengah sebab tidak boleh gerak lagi. Dan pada tahun 2003, tahun lalu sekitar bulan 10, dia melakukan pembedahan tulang kaki. Ada 2 ibu jari kaki dan yang plasma sebab sarafnya sudah sangat rusak oleh gula di dalam tubuhnya selama berpuluh tahun. Nasihat kecil bersungguh-sungguhlah dan jangan masukkan gula dalam tubuh Anda. Di dalam Lukas 22 ayat 24 dikatakan juga Yesus bersungguh-sungguh berdoa. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Sebelumnya menjadi titik-titik dalam yang berkesan kita. Bersungguh-sungguh juga sikap yang dimiliki Yesus. Setelah pekerjaannya telah Lukas menulis khas terutama dalam hal berdoa. Dan kita juga seperti Yesus sungguh-sungguh di dalam doa, tapi kita selalu doa ekspres saja. Di dalam Yakobus 5:17 kita melihat juga dia sungguh-sungguh berdoa. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia adalah sungguh-sungguh berdoa setiap hujan jangan turun di bumi dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 6 saya bacakan dengan sepenuhnya teks ini supaya kita mengerti apa yang Petrus mau kita lakukan. Dan Petrus menekankan di dalam hal bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah iman.
Saya bacakan sekali lagi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan pengetahuan kemaslahatan diri, ketekunan dan kepada ketekunan kesalahan dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kepada kasih kepada semua orang. Di dalam list yang diberikan oleh Rasul Petrus dan 7 yang perlu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dan kita coba lihat satu persatu. Pengenalan di dalam buah Petrus ditulis ketika gereja mengalami penganiayaan yang sangat berat oleh Maharaja Nero. Juga ditulis ketika Petrus dalam penjara di Roma sebelum dia dijatuhi hukuman mati. Ramai percaya Petrus berkunjung pada tahun AD 67. Ditulis ketika gereja menghadapi banyak ajaran palsu dan sesat yang melemahkan iman pengikut Yesus. Ajaran-ajaran palsu menerima perlakuan yang sangat-sangat, terutama hal seksual yang sangat merendahkan martabat moral seseorang. Penerima surat Petrus ini menghadapi masalah yang sangat besar untuk terus bertahan dalam iman dan karena perasaan takut dan ancaman penganiayaan yang menyebabkan kerusakan sipil, kemalasan panik, serta kemunduran iman. Dan itulah yang coba dihalang oleh Rasul Petrus untuk suratnya ini. Nasihat Petrus bersungguh-sungguh yang pertama menambah iman kebajikan, dalam bahasa Inggris riches. Ayat 3 mengatakan karena kuasa ilahilah yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. So, Petrus mengatakan dengan anugerah kasih Tuhan kita harus menambah dan menggiatkan serta bersungguh-sungguh dilatih iman kita dan menambah kebajikan. Kebajikan berarti hal yang terpuji dari segi moral dan mental, tekad untuk melakukan kebaikan dan merupakan kekuatan tenaga Kristen. Bersungguh-sungguh menambah pengetahuan. Dikatakan di sini bahwa bukan saja pengetahuan mengenai doktrin, tetapi pandangan yang memuatkan pemahaman yang membawa sukacita. Jangan berhenti percaya dan beriman. Bersungguh-sungguh menambah pengetahuan dengan firman Tuhan, dan masa kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan kini dirompak dengan kesibukan duniawi yang tidak berguna. Bersungguh di dalam penguasaan diri, ini yang ketiga, bukan saja menguasai diri secara am, tetapi seluruh aspek kehidupan, terutama dalam hal makan dan minum, seksual dan lain-lain. Akibat tidak penguasaan diri, kesehatan terabai. Ramai yang menyimpang dari iman karena kehilangan penguasaan diri, dan ini terjadi di mana-mana. Juga menyebabkan kemerosotan moral yang teruk. Yang kelima dan keenam, ketekunan dan kesalehan. Ketekunan adalah kesabaran untuk menghadapi masa sukar dan kekecewaan. Ketekunan kita mesti mendorong diri dan pikiran kita mengatasi perasaan yang mencekam kehidupan kita. Hal yang perlu ditambah dalam iman kita adalah ketekunan juga adalah penawar pada masalah stres. Kesalehan adalah keputusan untuk meneguhkan hubungan dengan Tuhan. Kesalehan adalah meletakkan Tuhan yang terutama dari hal-hal yang lain. Kesalehan adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kesalehan adalah orang yang mempunyai pandangan yang betul terhadap Tuhan. Barulah mereka mempunyai pandangan yang betul terhadap orang lain. Yang terakhir, kasih akan saudara dan kasih kepada semua orang. Kasih yang
sekarang tidak ada. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia selalu memenuhi janjinya. Dia Tuhan yang setia untuk mengangkat mana yang saya bukan segala melakukan bagian saya untuk saya memutuskan pekerjaan karena saya ini pikir saya ibu saya percayalah pada kebenaran saya dialah yang paling masuk paling mulia dan paling indah. yang punya berbagi budi tidak baik sang yang Mengantarkan segala yang mencintai Tuhan menuju pelukan dan kasih melalui yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. mungkin saya ini punya nama dengan jualan Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia itu bapak saya ini janjinya. beda orang suami jadi sama bapak saya yang saya orang berpesan dengan orang tidak dalam barang pertahanan pasal sudah ini sudah membantu tapi ada satu orang yang kasih tahu dengan saya punya ibu bapak dulu dari 3 bulan tidak sempurna kita sedang dengan orang yang mau dan dalam barang pertama yang bilang pasal sudah dalam kami berkomunikasi tidak ada rasa lapaknya keluarga digunakan dan kami sudah sampai dengan dia dengan menyatakan kami terkait ini ya apa yang pemahaman itu lalu dimasakan kepada seorang kita dan dalam ini tunggulah bila itu sedang dia menunggu kata tapi sedang sambil menjaga sedang punya adik mau bersama jadi ada titik terobek di pasang misalnya
Jadi bukan aku berarti pada yang taruh vision ataupun wahyu ataupun kalau kisah kita nanti bersama dengan fosil nanti kepada saya Amin. mungkin pagi ini berarti kekuatan Tuhan Yesus Amin. kita nanti seperti apa dong untuk kita gagal dengan Tuhan Yesus kita minta tolong saya dari pasti dan pesanong setia menerima manhaj tapi hotel don ini apa kelompok kebaktian atau bicara gereja satu komunitas semangat berarti meningkatkan dalam kepada kelompok bahwa semoga yang mengakhiri dan salam dan surga membantu kondisi atau dimulai atau bersama di gereja bersama ini. Terima kasih desa Koduro Bapak Guru Polisi dan masalah menjana di mana semoga saya menjual seluruh informasi bijaksana menginginkan saya panduan terima kasih kepada Brias yang sangat menjaga perlindungan senang dengan ribat dari atau bersama senang terus kembali. Terima kasih untuk saudara yang pakai itu berubah bersama masih mungkin dengan Amin.